Oke, benar ini saya jadikan co-host. Kita buat spot like ya. Ya, sekalian kita sapa ke pemateri kita. Assalamualaikum, Bu Nalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, Keren, sehat, tapi dahsyat dah. tempatnya lebih keren, Masya Allah. Alhamdulillah, baik-baik. Kita buka dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa asyikan. Amin. Oke, Bapak sekalian, buka layarnya yang nggak ada uzur, lalu share kembali eh, info-info kajian ini, channel Telegramnya di-share, juga YouTube-nya juga di-share, boleh ya. Yang mau masuk YouTube boleh, yang mau masuk Zoom boleh, silakan. Oke, Bunda Lis, ini kayaknya kayak handphone dan pakai laptop ya. Ini yang Ya mau lagi diperlihatkan. keren ininya, lagi nggak apa internetnya lagi nggak cepet. Oke, bagi beliau Ya jadi nanti saya suaranya balik dulu pakai sih. suaranya pakai Masuk kan? eh, handphone, masuk suaranya pakai handphone, layarnya pakai laptop. Ah, keren nih. Hingga apa yang kita manfaatkan multimedia, manfaat ini yang ada di kita dengan sebaik-baiknya. Oh, ini lagi mau connecting Zoom-nya. Oh, ini ya, laptopnya ya, sedang mau join ya. Oke, Bunda, kalau memang sudah siap bisa sambil dibuka. Sahabat galeri aja. Oke, baik Ustaz, kembali saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Cek jelas suara Ustaz jelas? Suara jelas, sip. Ya, Lanjut, ya suara Ustaz. keren. Nah, suara dahsyat, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada semua Bapak Ibu semuanya yang hari ini kita masih diberikan rezeki berlimpah ruah, Masya Allah ya. Hingga hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keimanan, keislaman dan keyakinan kita semuanya. Dan kita masih bisa menikmati rezeki Allah yang sangat luar biasa ini dan mengikuti pengajian MR Box, Masya Allah yang sangat luar biasa dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salam serta salam, marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu. Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, teman-teman, Ustaz Saricen, Afwan, saya double ini ya, nanti begitu sudah masuk baru saya pindah ke laptop. Sementara kalau ini belum bisa masuk, saya pakai dua dulu, karena kok keren banget tumben internetnya. Eh, Masya Allah sudah banyak banget yang hadir. Saya doakan yang hadir hari ini semoga Allah berikan kemuliaan, semoga Allah berikan kejayaan, semoga Allah tinggikan derajatnya, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya yang ingin ke Mekah, semoga Allah berikan kemudahan segera ke Mekah, yang ingin keluarganya sakinah mawadah warahmah, Allah berikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang pengen anak-anaknya solih solehah, Allah mudahkan menjadi anak-anak yang solih solehah, mudah, punya karya, banyak harta, ahli sedekah, taat kepada agama nusa dan bangsa beserta orang tuanya. Yang sedang punya persoalan atau amanah, semoga Allah lunaskan dengan cara yang ajaib. Hingga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, keren, keren, keren.
Alhamdulillah sudah ada berapa ribu orang yang hadir, Masya Allah, 12.000 orang Ustadz yang hadir. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kelancaran, baik wifi, baik semuanya. Ya. Hari ini wifi saya juga lagi keren. Tidak biasanya, tapi inilah rezeki yang tiba-tiba datang. Sementara saya pandu dulu pakai ini ya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang ilmu, tentang ilmu yang sharing yang saya dapatkan hari ini. Masya Allah, teman-teman yang hari ini sudah hadir pernah mendapatkan tiba-tiba dapat rezeki ya? Boleh ditulis pernah gitu ya. Siapa yang pernah mendapatkan rezeki tiba-tiba menurut Bapak Ibu semuanya? Masya Allah, siapa yang pernah mendapatkan rezeki tiba-tiba? Rezeki tiba-tiba. Hari ini pun adalah rezeki yang tiba-tiba. Oke ya. Mungkin pernah saya yakin pernah gitu ya. Semua teman-teman pasti pernah mendapatkan itu. Saya yakin rezeki itu akan selalu datang kepada kita walaupun tanpa kita sadari. Dan hari ini saya akan sharing nih rezeki apa yang ternyata rezeki itu memang datangnya dengan tiba-tiba. Nah, teman-teman semuanya tiba-tiba dapat rezeki. Seperti ya, setiap hari dapat rezeki, pernah betul, pernah ya. Memang betul, kita semuanya setiap hari itu dapat rezeki. Rezeki seperti apa Bapak Ibu? Rezeki yang sangat luar biasa yang tidak mampu kita bendung. Dan hari ini saya akan berbagi, Masya Allah rezekinya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Rezekinya nih dapat mobil yang nggak beli, nggak nyicil, nggak bayar, nggak pajak, nggak minta. Masya Allah. Siapa yang mau seperti itu? Ya, pengen sesuatu yang nggak beli, nggak bayar, nggak nyicil, ajaib gitu ya, Masya Allah. Saya doakan semuanya nih ya, yang pengen seperti itu, ya ternyata tinggal kita pesan aja nih sama Allah. Tinggal kita pesan aja sama Allah, Masya Allah. Ternyata ini nggak datang dengan begitu saja, Bapak Ibu, ya, nggak datang begitu saja, tapi ternyata dia ujuk-ujuk datang kepada kita. Nah, jadi gimana maksudnya, Bu Lis? Ya, dia datang di saat yang tepat. Dia datang, rezeki datang kepada kita di saat benar-benar kita memang lagi butuh. Di saat benar-benar saat ya kita perlu banget gitu ya. Nah, saat itulah rezeki itu datang. Kalau cerita ini, Masya Allah Bapak Ibu, berapa lama saya pesan sama Allah gitu ya. Ternyata sampai saya nggak ingat kayaknya pesan saya pesan sama Allah ini ternyata nggak ingat sudah berapa lama gitu saya pesannya. Pokoknya kalau ada yang lewat, saya doakan ya Allah semoga dia yang sedang kehujanan dia dapat mobil nggak bayar nggak beli nggak cicil nggak pajak gitu. Terus kata suami gini Bu, beli mobil yuk. Beli mobil, mas orang mana rezeki beli mobil ya? Saya loh maunya itu mau punya mobil yang nggak beli, nggak nyicil, nggak pajak, dan ya saya mintanya hanya sama Allah gitu. Ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya. Masya Allah mobil itu datang sendiri Bapak itu. Ya, ini yang menurut kita kayaknya nggak mungkin, emang bisa dapat mobil nggak beli, nggak nyicil, nggak pajak, emang bisa gitu ya. Menurut teman-teman secara nalar kita bisa nggak seperti itu? Dapat mobil nggak beli, nggak nyicil, nggak pajak, gitu kan? Terus nggak minta sama manusia gitu kan? Masya Allah ya. Ternyata bagi Allah itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, pilihan kita hari ini adalah tetap untuk eh, tetap untuk mendapatkan rezeki dengan cara ajaib atau mau tetap mendapatkan rezeki dengan caramu, dengan cara kita sendiri atau dengan caramu sendiri atau dengan kemampuanmu sendiri. Yang mau dapat rezeki ajaib nih dengan cara Allah, ya tulis saya Masya Allah ya, yakin bisa Allah Akbar, yakin semuanya bisa. Mungkin ini yang sudah punya mobil sih oke gitu ya. Bagi saya ini sangat luar biasa dan ini LOP dan ini hasil pesan saya sama Allah yang benar-benar baru saya sadari itu
setelah mobil ini nongkrong di rumah selama 1 bulan gitu, baru saya sadar, Masya Allah ternyata ini ya yang Allah kirimkan ke saya ketika saya bilang, ya Allah saya mau mobil nggak beli, nggak nyicil, nggak pajak, dan saya juga nggak minta tuh sama manusia. Ternyata ini toh, gitu ya, Masya Allah. Dan teman-teman kita akan bermain dulu. Teman-teman melihat apa ini? Ini adalah sebuah gelas. Ketika Anda, teman-teman semuanya, melihat ini nih, melihat gelas, simpulannya apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu simpulannya apa nih? Simpulannya setengah kosongkah atau setengah isi? Menurut Bapak Ibu, gelas ini isinya setengah isi atau setengah kosong? Oke, boleh ditulis. Setengah isi atau setengah kosong Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, ada setengah isi, ada setengah isi. Ya, setengah isi, Masya Allah. Ya, yang sudah tahu setengah isi karena pernah Ibu sampaikan ya. Setengah isi, setengah isi, setengah isi, setengah isi, dahsyat, keren. Setengah isi, ada nggak ya setengah kosong? Setengah isi, setengah isi, setengah isi. Betul, Pak Bayu setengah isi. Bu Sri Agustina setengah isi. Hampir penuh, Masya Allah, hampir penuh. Setengah isi, setengah isi, setengah isi. Tapi kalau setengah kosong itu benar juga Bapak Ibu. Itu setengah kosong yang di bagian sini, setengah kosong ini benar. Ya, ini benar. Kemudian setengah isi, ya ini benar juga. Semuanya benar Bapak Ibu. Semuanya benar. Baik itu setengah isi maupun setengah kosong, itu semuanya benar. Memang iya, memang ada bagian yang kosong dan memang ada bagian yang isi. Tinggal bagaimana kita akan melihat dari sudut pandang ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini masih ada yang hampa, hari ini ada yang penuh dengan rezeki. Nah, tadi yang sudah menjawab setengah isi, setengah kosong, ada yang setengah. Oke. Nah, ya. Ada yang menjawab setengah isi, ada yang menjawab setengah kosong. Semuanya benar. Tinggal Bapak Ibu mau hidup di mana Anda? Mau hidup di dalam air yang penuh dengan rezeki atau mau hidup di atas yang tidak ada isinya, yang penuh dengan kerisauan. Yuk kita lihat lagi. Ada dua golongan manusia, sama halnya dengan yang di atas, ya, sama dengan halnya di sini. Ada dua golongan yang kosong, ada dua golongan yang isi. Anda mau hidup di mana? Begitu juga dengan manusia. Manusia itu ada dua golongan, Bapak Ibu. Golongan yang selalu beruntung dan golongan yang selalu tidak beruntung. Izin saya putar laptop dulu sebentar biar masuk. Ya, ada dua golongan nih, golongan yang beruntung dan golongan yang tidak beruntung. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sekarang berada di golongan yang beruntung apa di golongan yang tidak beruntung, Bapak Ibu? Iya, yuk cek pada dirimu sendiri, cek Bapak Ibu, lihat diri kita, apakah kita berada di dalam golongan yang beruntung atau tidak beruntung? Beruntung, 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 Masya Allah. Ya, beruntung ya, golongan yang selalu beruntung. Jadi kayaknya ngapa-ngapa itu mudah gitu ya, ngapa-ngapa tuh gampang. Golongan yang beruntung itu ketika misalnya kerjanya ini kita biasa, tapi kok nasibnya selalu baik gitu ya. Ya, saya besarkan. Ya. Ya. Golongan yang selalu beruntung. Ada loh, kadang kita melihat orang itu loh kerjanya biasa gitu ya. Orang itu kerjanya biasa, tapi kok nasibnya selalu baik ya. Kemudian ada yang lulus sekolah, langsung dapat kerja. Kerjanya enak, bosnya enak, kemudian gajinya banyak. Nah, kayaknya kita enak melihat seperti itu ya. Kemudian ada orang yang beruntung itu dia pengen rumah. Eh, alhamdulillah dapat rumahnya, lokasinya bagus dan harganya murah, masya Allah ya. Kemudian ada yang pengen umroh, tiba-tiba dapat hadiah umroh. Ih beruntung banget sih mereka itu, gitu ya.
beruntung banget, mudah banget dapat dapat apapun itu. Kemudian sampai hal-hal yang terkecil pun, ketika mereka mau parkir misalnya, ketika mereka mau parkir tuh di mall gitu ya, tiba-tiba ada aja di mall yang penuh tempat parkirannya, tiba-tiba pas dia mau parkir, tiba-tiba ada pas banget ada mobil keluar. Nah, ini kan orang yang sangat beruntung, enak banget gitu ya. Setiap dia mau apa itu gampang. Setiap dia pengen apa gampang selalu dia dapatkan. Terus ketika ada golongan orang-orang yang tidak beruntung, ya cari kerja aja nggak dapat-dapat gitu ya. Udah cari ngelamar ke sana kemari, nggak dapat-dapat. Nah, kemudian begitu dapat pekerjaan, kerjaannya nggak enak, bosnya nggak enak gitu kan, bosnya nggak enak, kemudian gajinya pun nggak banyak, masya Allah. Kemudian pengen rumah, nggak kelar-kelar tuh, tukangnya pun ganti-ganti terus, tukangnya bolak-balik keluar. Kemudian, nah bagi yang eh, apa ya, yang merasa belum beruntung, dia pengen nikah gitu ya, jodohnya kok ya nggak dapet, atau begitu pas dapet jodohnya nggak pas gitu kan, jodohnya nggak pas, nggak sesuai dengan harapan. Sampai hal yang ngantri tiket tuh, misalnya mau beli tiket nobar gitu kan, mau beli tiket nobar, sampai di bagian tiket, nah tiketnya sudah nggak ada, masya Allah. Hanya dia akan selalu bilang, ih kok nasib saya nggak beruntung banget ya, nasib saya kok begini banget sih. Bahasanya kalau yang apa ya, bahasa yang gaulnya anak-anak muda atau umumnya itu, kok nasibnya sial banget sih gitu ya. Pokoknya ada aja nggak keberuntungan itu. Semua nasibnya kayaknya nggak baik-baik banget. Semua yang dia inginkan nggak mudah banget untuk dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu, jadi golongan ini pun ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada dua golongan kanan, ya. Ada dua golongan kanan yang disebut dengan ashabul yamin atau maimanah. Bagaimana orang-orang yang ada di golongan kanan? Orang-orang yang ada di golongan kanan itu ya ini, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Mereka menempuh ya jalan yang mendaki dan sukar. Contoh seperti hari ini Bapak Ibu, Masya Allah. Yang hari ini kita semuanya yang sedang terus belajar magnet rezeki, terus kita belajar untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Ya, Ustadz izin layarnya seperti ini atau mau porten diluruskan nih HP-nya Ustadz? Ya, lurus aja, ini miring nih, nggak bisa kebaca. Dilurusin aja ya. Oh, kalau memang sudah ya gitu aja. Kalau memang sudah nggak ini nggak apa, mau tampak bunda listnya aja nggak apa-apa. Itu dibaca aja nggak apa-apa. Pakai muka saya aja gitu ya. Ya, ya, memateri aja biar lebih eh, berenergi. Oh, baik, baik, bisa Itu cukup backupan cukup apa bahan bundanya. koneknya nggak mau masuk. Iya, nah gitu aja. Maaf ya Bapak Ibu, keren keren luar biasa, keren. Hari ini nggak mau konek nih. Baik Bapak Ibu, jadi di dalam Al-Quran pun ada nih golongan orang-orang yang sebelah kanan. Golongan orang-orang yang sebelah kanan itu adalah golongan orang-orang yang beriman. Golongan orang-orang yang soleh. Golongan orang-orang yang bertakwa. Golongan orang-orang yang menempuh jalan seperti kita ini. Seperti kita ini apa? Seperti kita yang sedang berjalan, ya, yang sedang berjalan merubah pikiran yang tadinya negatif, kita mau belajar terus menjadi pikiran yang terus positif. Artinya memang nggak mudah gitu ya. Memang nggak mudah. Tapi inilah jalan yang golongan orang-orang yang sebelah kanan. Kemudian dia penuh dengan kebaikan dan juga penuh dengan kesabaran. Ya. Bapak Ibu sabar banget nih. Kita semuanya harus sabar, ekstra sabar. Kita sedang mendaki puncak kesalehan, ya, yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, dan ini harus kita kerjakan. Terus apa sih balasannya untuk orang-orang yang berada di golongan kanan? Orang-orang yang berada di golongan kanan, ya, menerima catatan amal dengan tangan kanan, berada di surga, ya,
berada di surga menerima catatan amalan itu dengan tangan kanan. Ya, kemudian balasannya ya di surga, berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Berada dengan penuh kenikmatan. Kemudian apa balasannya? Balasannya adalah ya saling balasannya kita adalah mendapatkan surga seperti yang tertulis di dalam Quran surat Al-Balad ayat 17 sampai ke 18 yang artinya kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk sayang menyayangi, berpesan untuk sabar serta berpesan untuk saling sayang menyayangi. Di dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-17 dan 18. Yang ke-18-nya adalah mereka orang-orang yang beriman itu saling berpesan. Adalah golongan orang-orang yang ada di sebelah kanan. Masya Allah ya. Kita insya Allah ingin selalu menjadi golongan orang-orang yang berada di sebelah kanan, yang selalu mengingatkan, yang selalu berada di surganya Allah yang selalu penuh dengan kasih sayang ya, berada dengan penuh kasih sayang seperti di magnet rezeki ini mengajarkan kepada kita melihat bahwa semua orang itu adalah baik, melihat semua orang itu adalah makhluknya Allah yang sempurna, melihat bahwa ya yang paling tidak baik adalah kita, sebaik-baiknya kita masih lebih baik orang lain. Sejahat-jahatnya orang lain gitu ya, sejahat orang masih lebih jahat kita. Nah, di Mantrasik kita diajarkan untuk melihat seperti itu. Sehingga kita akan selalu menyayangi orang lain, akan selalu membuat menyayangi satu makhluk yang satu dengan yang lainnya. Insya Allah kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang berada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua yaitu golongan orang-orang yang berada di sebelah kiri. Ini apa? Saya balik dulu. Adalah golongan orang-orang yang berada di sebelah kiri. Golongan orang-orang di sebelah kiri, siapa mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang kafir, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian menzalimi diri sendiri dengan maksiat. Tapi Bapak Ibu, pernah nggak sih Bapak Ibu tuh mendapatkan ayat-ayat yang bilang, hai orang-orang kafir gitu? Siapa yang pernah mendapatkan ayat-ayat seperti itu? Ya, yang pernah garpu tala, ini semua pasti sudah kenal dengan magnet rezeki ya. Atau bagi yang belum pernah membaca Al-Quran itu, ayatnya kok ada ayat-ayat orang-orang kafir gitu kan? Ya, jadi orang-orang kafir ada juga. Padahal Bapak Ibu kalau kita baca Al-Quran orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang kafir itu kalau kita sedang membaca garpu tala gitu ya. Garpu talanya orang kafirnya siapa? Orang kafirnya adalah kita. Ketika kita sering bilang pada diri sendiri kalau nggak ada saya gitu ya, mana tuh beres gitu kan? Mana tuh beres pekerjaan di rumah? Kalau nggak ada saya yang nolong dia, mana tuh dia selamat gitu kan? Atau kalau nggak ada ibu, nggak akan kalian bisa masak. Nah, ini tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah menuhankan diri sendiri gitu ya. Dan orang-orang yang golongan kiri, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian mendustakan ayat-ayat Allah itu kita nggak yakin dengan ayat-ayat Allah. Kita sering bahasanya apa ya, menyepelekan ayat-ayat Allah gitu. Kemudian menzalimi diri sendiri dengan mudahnya bermaksiat, Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Semudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang mudah setelah kita belajar magnet rezeki tidak mudah buat kita lagi untuk melakukan maksiat. Kalaupun kita melakukan maksiat, ya kita segera bertaubat. Kemudian apa sih balasannya orang-orang kafir itu? Balasan orang-orang yang sebelah kiri adalah menerima catatan amal dengan tangan kiri dan berada dalam siksaan api neraka yang sangat panas serta airnya mendidih. Dan golongan ini condong pada keburukan dan merupakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Orang yang golongan kiri itu seperti gelas yang berada di bagian yang kosong, ya. Selalu pesimis gitu ya, selalu melihat apa yang ada dalam dirinya itu kurang. Dia merasa aku lo siapa, aku lo pengen ini tapi tapinya banyak.
orang yang di atas, orang yang golongan kosong, di gelas yang kosong itu tapinya banyak, selalu mengeluh, kemudian selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya, kemudian selalu dia, memang saya pantas gitu ya. Banyak tidak yakinnya sama Allah. Oke, dan kemudian golongan orang-orang yang ketiga siapa? Golongan orang-orang yang ketiga adalah golongan orang-orang yang terdepan, orang-orang terdahulu, yaitu sekelompok orang yang paling dahulu beriman dan berbuat kebaikan. Selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, kita pun, Masya Allah, hari ini kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dengan diri sendiri untuk menahan nafsu. Berlomba-lomba dengan orang lain untuk bertobat gitu ya. Balasannya apa? Balasannya adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah dan masuk di surga yang tingkat tinggi, Masya Allah ya. Kemudian secara ringkasnya golongan kanan dan golongan terdepan akan menempati surga, sedangkan golongan kiri akan menempati neraka. Masya Allah, kita semuanya pengen berada di golongan mana nih Bapak Ibu? Pasti semuanya pengen berada di golongan yang kanan. Golongan yang kanan, golongan orang yang pandai bersyukur, golongan orang-orang yang pengen terus mendapatkan rezeki berlimpah, golongan yang ingin berakhir dengan husnul khotimah. Saya doakan semuanya berada, saling bergandengan tangan, kita berada di golongan sebelah kanan. Ya Bapak Ibu, kembali ke gelas kita. Ini adalah gambar sebuah gelas kosong, sama seperti kita, gitu ya. Gelas kosong ini adalah sama seperti kita. Kita saat lahir, ya seperti gelas kosong yang belum ada isinya. Nah, sekarang tinggal pilih Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sendiri. Anggap gelas kosong adalah diri Bapak Ibu yang belum banyak ilmu, yang belum banyak makanan ilmu, yang belum banyak tahu tentang hal semuanya. Dan hari ini dalam keadaan kosong, gelas ini hanya akan bilang, saya loh pengen diisi air, saya loh pengen diisi kopi, saya loh pengen diisi jus, saya loh pengen diisi dengan susu gitu ya. Saya pengen diisi dengan pengen di gelas ini pengen pengen air putih. Kemudian Allah sudah siapkan air putih. Atau dia pengen air teh dan Allah pun sudah siapkan air teh. Atau Bapak Ibu misalnya datang ke rumah saya gitu ya. Di rumah saya ada air teh, di rumah saya ada air putih, di rumah saya ada air kopi, di rumah saya ada jus. Ilustrasinya adalah seperti gelas. Dan hari ini, ketika Bapak Ibu sedang dalam persoalan banyak, ya gelas kosong ini anggap aja gelas ini belum banyak ilmunya. Gelas kosong, Bapak Ibu datang dengan penuh persoalan, datang ke rumah saya. Di rumah saya itu banyak ilmu. Ada ilmu air putih, ada ilmu teh, ada ilmu bagaimana mendapatkan kopi, bagaimana mendapatkan ilmu untuk mendapatkan jus. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan minum, pengen minum putih, teh, kopi, atau ini, maka Bapak Ibu mau ngapain gitu ya? Apa yang akan Bapak lakukan? Bapak Ibu mau ngapain dengan posisi seperti ini? Akan membiarkan diri Bapak Ibu itu hanya melihat, meratapi, saya loh penuh persoalan, Bulis. Saya loh orang nggak punya, Bulis. Saya loh orangnya nggak mudah, Bulis. Saya pengen minum, tapi saya malu. Saya pengen minum, tapi saya nggak suka. Saya pengen minum kopi, tapi saya takut dengan hipertensi. Saya pengen minum jus, tapi saya takut dengan kondisi perut saya, gitu ya. Orang yang di sini selalu meratapi tentang dirinya. Maka Bapak Ibu tinggal memilih apakah akan terus meratapi gelas kosong ini dengan penuh kekurangan atau Bapak Ibu akan mengisinya dengan apa yang sudah saya siapkan. Ya, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih dia meratapi nasib, pilih dia meratapi nasib, ya, sebagai gelas kosong yang punya keinginan penuh. Tahu bahasanya, ya saya pengen nubulis amanah saya itu lunas, tapi gitu kan, tapi hanya meratapi nasibnya. Ya. Kemudian atau Bapak Ibu pengen
segera bergerak dan mengambil minuman yang ada di samping Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau ngapain? Ya. Bapak Ibu mau ngapain sekarang? Pilih diam meratapi nasib Anda sebagai gelas kosong yang banyak persoalan. Saya lo siapa gitu kan. Padahal di sini sudah banyak rezeki Allah yang sudah disiapkan. Di sini banyak sekali Bapak Ibu mau apa? Saya sudah siapkan ada air putih, ada teh, ada kopi, ada jeruk. Hai Bapak Ibu, sudah saya persilahkan ambil. Sudah saya persilahkan ambil. Silahkan dipilih mana yang Anda mau. Tapi Anda meratapi sendiri. Anda hanya diam, malu, merasa nggak pantas, merasa malu dengan saya. Ya Bu Indirani, pilih ngambil minum Bun. Ya, Bunda mau pilih minum yang mana? Silahkan, Bapak Ibu kalau disiapkan segitu banyak, mau pilih yang mana? Mau bergerak segera ngambil, betul. Mau bergerak segera ngambil. Iya, mau bergerak segera ngambil, mengambil yang sudah disiapkan, betul. Rezeki ini, minuman ini tidak akan datang. Gelas ini, cangkir ini tidak akan datang sendirinya kepada Bapak Ibu. Kok teh ini tidak akan datang sendirinya kepada Bapak Ibu. Tidak. Kopi ini pun tidak akan masuk dengan sendirinya. Ataupun ketika Bapak Ibu hanya diam duduk di sini, dia pun tidak akan bisa mengisi nikmatnya gelas yang berisi dengan air-air yang ada di sebelah. Masya Allah. Pilih bergerak dan mengambil yang sudah disiapkan. Masya Allah. Memang betul Bapak Bayu, perlu bergerak. Nggak perlu tuh meratapi. Saya malu bulis mau minum kopi. Saya malu bulis saya mau minum teh. Saya malu bulis. Saya malu. Ya, ketika Anda tidak percaya diri, ketika Anda merasakan meratapi penuh dengan persoalan, Anda tetap sebagai gelas kosong. Padahal rezeki Allah itu berlimpah ruah. Masya Allah. Baik-baik ya semuanya teman-teman. Yang semua sudah memilih bergerak. Dan hari ini Bapak Ibu hadir di Majelis Taklim MR Box adalah salah satu bentuk Bapak Ibu sedang bergerak mengisi gelas. Sedikit demi sedikit pakai sendok, ya kan? Sedikit demi sedikit kadang diisi jus. Kemudian kadang diisi dengan air putih, diminum lagi air putihnya, kemudian ditelan. Ya, kalau ditelan berarti kita dapatkan ilmunya, kemudian dipraktekkan. Kemudian setelah diminum, Bapak Ibu, saya ganti air kopi. Diganti air kopi, kemudian diminum, walaupun itu nggak pahit, walaupun itu nggak manis, kopi ini nggak manis, kopi ini pahit, ilmu ini pahit, gitu ya. Tetap Bapak Ibu ambil, kemudian minum. Minum inilah yang kita bilang praktekan. Enak nggak enak harus dipraktekan. Kopi kalau sudah kita terima harus ditelan, ya. Harus bisa merasakan oh ini kopi. Ilmu enak nggak enak harus ditelan dan dipraktekan. Yang sudah kita dapatkan dari kemarin gitu ya. Ilmu dan rezeki banyak banget tuh dari teman-teman semuanya. Ada dari Aiden yang itu sangat termemori banget di saya. Segerakanlah melakukan kebaikan, ya. Segerakan melakukan kebaikan. Kemudian ada Bunda Ros gitu ya, ada Bunda Ros ketika kita mau menarik rezeki, ya kita pun harus satu frekuensi dengan rezeki. Dan hari ini seperti ini, rezeki itu satu frekuensi dengan posisi kita. Tinggal bagaimana kita mau mengambilnya yang ada di sini. Ya. Jadi apa yang sudah kita ambil harus kita minum, kemudian ditelan. Ditelan adalah dipraktekkan. Nggak usah pakai tapi-tapi. Setelah gelas ini masuk, minum. Setelah teh ini masuk, segera minum. Setelah kita ngambil kopi ini masuk dalam tubuh kita, segera minum. Ya. Kemudian jus ini juga kita harus segera minum. Itu namanya kita praktek. Nggak pakai tapi. Mau nelen itu ya nggak pakai tapi. Kalau mau nelen pakai tapi berarti nggak ditelen. Cuman diemut aja. Belajar ilmu berarti cuman kita dapatnya hanya diterima tapi nggak mau praktek. Sama halnya kita mendapatkan jus tapi hanya diemut buat kumur-kumur, habis itu dibuang. Maka nggak akan terjadi kenikmatan, nggak akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Ya. Nah, kembali ke dalam gelas kita. Yang tadi sudah mengisi gelas, ya, yang sudah mengisi gelas pasti akan merasakan nikmatnya gelas. Orang-orang yang mengambil rezeki tadi, ada kopi, teh, air putih, kemudian jus, ya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan optimis. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang selalu mensyukuri.
Baik dia dapatnya satu sendok dia syukuri, dapat 2 sendok sedikit atau banyak tetap dia syukuri. Sekalipun mendapatkan musibah gitu ya, musibah atau persoalan yang membuatnya tidak enak. Pengen minum jus tadi gitu ya. Pengen minum jus tapi dapatnya nggak banyak, cuman setengah sendok. Tetap aja orang-orang yang optimis, orang-orang yang bergerak tadi, berapapun yang dia dapatkan, dia akan selalu mensyukuri. Dia akan selalu bilang, Alhamdulillah, tenggorokan saya sudah basah. Alhamdulillah, hari ini saya dapat ilmu. Adem gitu rasanya. Walaupun belum banyak ilmunya, tapi sudah meresap ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu. Kemudian kalau orang-orang yang pesimis, orang-orang yang selalu melihat gelas kosong gitu ya, selalu meratapi nasibnya, selalu mencari-cari kekurangan, selalu mencari-cari dia nggak fokus dengan nggak fokus dengan dia hanya fokus pada persoalan bukan solusi. Masya Allah. Fokus pada masalahnya. Saya loh di sini kan, saya loh siapa? Saya loh orang yang banyak dengan persoalan. Saya loh orang nggak punya uang. Saya loh mana pantas saya berangkat umroh dan haji. Mana pantas? Emang bisa kalau amanah saya lunas. Saya aja nggak punya pekerjaan. Saya juga nggak punya uang banyak. Saya juga nggak punya relasi. Ya di sini ya, orang-orang yang selalu menganggap dirinya penuh dengan kekurangan adalah orang-orang yang hidupnya ada di tempat yang kosong. Sedangkan Bapak Ibu, tugas kita adalah mengisi gelas ini. Tugas kita adalah mengisi gelas dari rezeki Allah yang sudah disiapkan. Kapan penuhnya? Di waktu jam berapa penuhnya? Ini adalah urusan Allah. Di atas ini adalah urusan Allah. Biarlah Allah yang menyelesaikan nanti ketika kita sudah berikhtiar. Maka nggak usah kita memikirkan apa yang sedang kosong, apa yang sedang Allah kerjakan, nggak usah kita pikirkan. Tugas kita adalah terus bekerja, terus berikhtiar, berikhtiar, dan berikhtiar. Solusi sampai kapan dia penuh, ini adalah urusan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau pengen minum gitu ya, ini sepertinya kita sepele, tetapi ini adalah mindset yang harus kita tata kembali. Maka kalau kita ingin minum, ya maka kita harus isi gelas itu. Kalau kita mau pengen minum air putih, ya kita isi dengan air putih. Ketika kita pengen minum air teh, maka ya diisi dengan air teh. Ketika kita pengen minum kopi, ya yang diambil adalah air kopi. Ketika kita mau pengen minum jeruk, ya isi dengan air jeruk. Artinya, apa yang kita inginkan, maka fokuslah ilmu apa yang ingin kita masukkan ke dalam tubuh kita. Contoh dari kemarin kan banyak nih ya yang pengen lunas amanah, pengen ajaib gitu. Maka kita adalah sebuah gelas. Kalau Bapak Ibu pengen yang sedang punya riba, itu ribanya lunas, maka apa yang harus kita pelajari? Isi ilmu dengan lunas riba. Ya. Kalau Bapak Ibu mau ajaib, maka apa yang diisi? Ya kan, simple kan? Yang diisi adalah ilmu tentang keajaiban. Ilmu tentang keajaiban, yang mana hari ini kita semuanya sedang belajar tentang ilmu keajaiban, yaitu ilmu magnet rezeki yang sudah dikemas oleh gurunda kita, Ustadz Nasrullah, yang sangat luar biasa. Ilmunya juga sudah banyak sekali membawa manfaat, bahkan berdampak besar 180 derajat kepada saya pribadi. Gitu ya. Kemudian ketika kita mau uang banyak, maka apa yang kita pelajari? Ya kita belajar isi diri kita tentang bagaimana kita bisa mengisi ilmu tentang mendapatkan uang yang banyak. Dan di sini sudah diajarkan Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak, bagaimana cara mendapatkan eh, apapun yang kita inginkan. Mau mobil gratis, nah ini yang saya praktekkan. Mau mobil gratis, ya isi ilmu bagaimana cara mendapatkan mobil gratis, Masya Allah. Bapak Ibu kita ini adalah sebuah gelas. Gelas yang di dalamnya ada 100 miliar gelas, Bapak Ibu. Di dalam diri kita bukan hanya satu gelas,
Tapi kita ini punya 100 miliar gelas yang bisa kita isi dengan apapun, yang bisa Anda isi dan mendapatkan apapun maumu. Biiznillah. Ya, tinggal kita minta. Kita mau ngisi seberapa banyak dirimu dengan ilmu, kita punya 100 miliar saraf-saraf yang bisa menampung ilmu apapun yang kita inginkan. Dan ilmu itu akan berdampak besar kepada kehidupanmu. Dan gelas itu adalah kita, Bapak Ibu. Maka di sini nih, kita punya 100 miliar gelas. Masya Allah. Jadi jangan hanya fokus minta satu aja gitu ya. Jangan fokus itu. Perbanyaklah ilmu, perbanyaklah ilmu, perbanyaklah ilmu. Karena di dalam diri kita punya 100 miliar gelas. Dan 1 miliar gelas itu atau 1 miliar saraf itu dahsyatnya adalah seperti satu komputer yang terhebat di masa itu. Kalau hari ini yang terhebat nih, yang lagi booming aplikasi kita adalah AI gitu ya. Maka kecerdasan kita, gelas kita gitu ya, mampu menampung atau bisa lebih cerdas daripada AI, bisa lebih cerdas dari itu. Maka nggak usah tanggung-tanggung ketika minta sama Allah. Sekarang bilang Bapak Ibu, apa maumu? Ya, Allah bilang apa maumu? Mau bebas riba, mau lunas amanah, mau apa lagi? Mau dicinta sama suami, atau suami itu cinta sama Bapak Ibu? Mau anak Bapak Ibu soleh-soleha? Bilang Bapak Ibu mau apa? Ya. Mau apa aja? Mau umroh, atau mau uang banyak? Ya, mau apa Bapak Ibu? Maka Allah akan bilang mau apa lagi? Mau apa lagi? Otak kita sedang menunggu. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Coba Bapak Ibu, mau apa lagi Bapak Ibu? Silakan terus mau apa lagi gitu ya. Kalau kita cuma minta satu, fokusnya hanya satu, saraf yang lain menunggu. Saya mau diisi apa lagi? Saya mau apa lagi? Saya mau apa lagi gitu ya. Saya mau apa lagi? Yang lain itu menunggu. Mau apa lagi ya? Mau apa lagi? Yang lain menunggu Bapak Ibu untuk Anda isi. Ya, ya. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Selalu maka ketika kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, nanti Ustadz ada videonya tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, pengen lunas riba, anak-anak soleh soleha. Iya, bilang aja yang banyak, Pak. Bilang aja yang banyak, minta sama Allah, apa lagi? Sudah minta itu, apa lagi? Apa lagi? Pesan aja sama Allah. Dan hari ini, ya, hari ini, maka lakukan 3M untuk mendapatkan maumu, ya. Lakukan 3M untuk mendapatkan maumu. Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu pesan sama Allah itu yang banyak. Mau semuanya Bunda. Nanti Bunda boleh tulis 100 miliar permintaanmu. Ini hanya sebagai contoh gitu ya. Ini hanya sebagai contoh mau apa ya. Allah tanya, Bunda mau apa gitu ya. Mau riba, mau lunas riba, mau lunas amanah, mau ini, mau itu, mau itu. Bukan hanya kita aminkan, tapi Allah bertanya, mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Allah tanya. Maka Bapak Ibu bisa mendapatkan semua itu dengan cara yang simpel, lakukan 3M ini untuk mendapatkan maumu, Masya Allah ya. Cukup kita melakukan 3M untuk mendapatkan semua yang Bapak Ibu inginkan. Seperti halnya ya yang saya lakukan. Ya. Yang saya lakukan, ya pengen haji furodah, ya amin, pesan aja sama Allah gitu ya. Pengen haji furodah tahun depan, celing gitu ya. Maka lakukan 3M. Dan Bapak Ibu, ketika melakukan 3M ini, apa sih 3M itu? 3M yang pertama. M-nya satu. M-nya satu adalah mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Terkadang yang kecil ini kita sering sepelekan. Apa sih hal-hal yang kecil itu? Contoh, ya perbanyak istighfar atau hakikat istighfar. Nanti Ustadz Solihin punya tuh hakikat istighfar. Hakikat istighfar film istighfar yang seorang sahabat itu mendapatkan segala sesuatunya dengan cara istighfar, istighfar dan istighfar.
Maka Bapak Ibu lakukan istighfar dengan hakikat yang benar. Hakikat istighfar kalau di magnet rezeki ya mengakui kita yang salah. Ampuni aku ya Allah, aku siap belajar. Nah, di sini hakikat istighfar ini pentingnya apa? Ketika kita mengaku salah, ya jangan diulangi kesalahan yang sama. Ketika kita tahu marah itu adalah penutup dari pintu rezeki, maka setelah kita beristighfar, jangan lagi marah. Setelah kita beristighfar, ya kita siap belajar untuk berubah. Maka kalau Bapak Ibu mau mewujudkan mimpi-mimpi Bapak Ibu melalui jalur istighfar, ya beristighfarlah dengan hakikat yang benar. Dan lakukan istighfar itu, istighfar terus dengan menyadari bahwa satu istighfar adalah satu dosa. Nanti Ustadz Solihin bisa putar ya Ustadz ya, yang film sahabat Nabi yang pengen ketemu dengan seorang imam itu, dia membuat roti pun dengan istighfar. Maka tinggal dipilih M1 ini dari jalur yang mana Bapak Ibu ingin mewujudkan. Baru kita dari M1 mulai dari yang kecil. Istighfar. Perbanyak istighfar, kemudian hakikat istighfar, atau mau pilih Bapak Ibu mewujudkan dari jalan solawat. Ya. Dari jalan solawat nih, Bapak Ibu fokus solawat untuk sesuatu yang Bapak Ibu inginkan. Ada sebuah kisah di sini seorang jamaah yang mendapatkan hadiah umroh gitu ya. Hadiah umroh yang mendapatkan adalah suaminya. Kemudian suaminya pengen banget ngajak istrinya. Nah, suaminya adalah seorang karyawan gitu ya, seorang karyawan dapat hadiah dari bosnya untuk berangkat umroh. Kemudian sang suami bilang, Bismillah saya siap ikut berangkat umroh gitu kan. Nah kemudian bosnya nanya, kamu mau berangkat sendirian? Ya pengen sih ngajak istri gitu kan, itu kata si suami tadi. Ya sudah, ajak aja istrimu gitu ya. "Eh, gitu ya. Gitu. Akhirnya suami ini bilang ke rumah, Bun, eh, saya dapat hadiah umroh, kita umroh bareng ya gitu. Kemudian sang istri itu nggak menjawab, emang punya uang, emang bisa, enggak. Tapi yang istri lakukan adalah, yes, saya mau umroh gitu kan. Akhirnya sang istri menempuh jalan solawat. Bersolawat setiap hari fokus solawat umroh bukan solawat umroh ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad umroh ya Allah terus bersolawat selama dia bersolawat itu sampai 3 hari dengan fokus solawatnya itu adalah untuk bisa umroh mendampingi suaminya karena dia tahu suaminya itu adalah dapat hadiah dan nggak punya uang gitu. Kemudian terus solawat, terus solawat, terus solawat. Apapun aktivitasnya selalu disertai dengan solawat, 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 dan solawat. Hingga akhirnya di hari ketiga, ya di hari ketiga yang sang suami tadi kan dikasih waktu 3 hari itu untuk mendaftarkan istrinya sebagai jamaah umroh. Nah, sudah mulai hari ketiga, suami ini masih deg-degan, mau daftarin istri, belum ada uang. Coba cek saldo gitu kan. Begitu cek saldo di ATM, nah kok ada saldo di uang saya, di ATM saya gitu ya. Ada uang saldonya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ada uang saldonya adalah 40 juta rupiah. Nah, sang suami kaget. Ini uang siapa ya? Jangan-jangan uang nggak halal gitu kan. Akhirnya suaminya itu tanya ke semua anggota keluarganya, belum nanya ke istri. Tanya ke anggota keluarganya siapa yang transfer ke saya, siapa yang transfer ke saya. Semua keluarga nggak ada yang merasa mengirimkan uang 40 juta kepada orang tersebut. Nah, kemudian tanya juga ke bank gitu kan, cross check. Dari mana uang 40 juta yang masuk ke rekening saya? Setelah di cross check, ya nggak jelas, nggak bisa dilacak karena sudah nggak aktif lagi entah siapa tuh yang mengirimkan uang 40 juta. Dan terakhir, akhirnya dia bilang habis maghrib itu sama istrinya. Oh, kemudian dia bilang ke travel dulu, Pak Bos gitu ya, Pak Bos, ini saya ada uang 40 juta di ATM saya, tapi sudah saya cross check ke semua keluarga saya, nggak ada yang transfer. Kemudian saya tanya ke bank,
juga di cross check nggak bisa tuh Pak. Nah ini ada uang 40 juta, sedangkan hari ini adalah Bapak yang kasih waktu saya untuk mendaftarkan istri saya sebagai jamaah umroh. Terus gimana Pak? Ya sudah, berarti uang itu untuk Bapak. Allah ngirimkan uang itu untuk Bapak untuk berangkat umroh gitu kan. Apa iya Pak? Halal Pak? Ya Bismillah halal karena emang nggak ada yang ngaku uang itu dari mana gitu. Nah kemudian sang suami bilang pulang dengan rasa senang dan bahagia gitu ya. Kemudian habis sholat maghrib bilang sama uminya, sama istrinya, Umi, ini di rekening saya ada uang 40 juta, tapi saya nggak tahu itu uang siapa. Sudah saya cross check dari keluarga, itu nggak ada yang ngirim. Saya cross check ke bank juga nggak ada yang bisa di cross check entah dari mana uang itu. Jadi kata istri langsung bilang, Alhamdulillah, salawatku tembus ke langit, ayah. Allah kirim uang ke ayah untuk aku berangkat umroh. Masya Allah. Siapa yang mau nembus jalur salawat, Bapak Ibu? Masya Allah, dahsyatnya salawat. Akhirnya beliau didaftarkan umroh dengan uang yang Allah kirimkan dari yang tidak tahu dari mana masuk ke rekening suaminya. Masya Allah ya. Tinggal dipilih nanti Bapak Ibu mau pakai jalur salawat, perbanyak salawat, fokus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya mau, iya silahkan pilih jalur salawat. Kalau yang mau pakai jalur salawat atau pilih jalur istighfar itu pun bisa. Pengen apapun tembus jalur istighfar, setiap aktivitasnya tembus pakai istighfar. Akhirnya istighfarnya tembus ke langit dan semua doa dikabulkan. Silahkan dipilih nanti, mau pilih jalur istighfar atau jalur sholawat atau sholat tepat waktu. Atau sholat tepat waktu. Ini juga ada kisahnya benar-benar Bapak Ibu. Kisah sholat tepat waktu. Seorang anak muda yang sedang butuh pekerjaan, sudah mencari pekerjaan sana sini nggak mudah, akhirnya dia datang kepada Pak Kiai. Masya Allah ya, Pak Kiai, saya bantu doa saya Pak Kiai untuk mendapatkan pekerjaan. Masya Allah. Ya Bu Mai, nanti silahkan dipraktekkan ya. Kemudian sang pemuda itu datang ke tempat Pak Kiai, bilang, Pak Kiai, saya mau dapat pekerjaan, tolong bantu doanya ya Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai bilang, doanya adalah ini saya kasih amplop. Nanti kalau Anda anak muda membuka amplop ini, maka harus Anda praktekkan selama 7 hari. Anda harus praktekkan apa yang saya tulis di dalam amplop itu. Kemudian maka saya pastikan bismillah Anda mendapatkan pekerjaan. Masya Allah. Kemudian dan kalau Anda nggak membuka amplop ini, saya pastikan Anda nggak akan mendapatkan pekerjaan selamanya. Masya Allah. Dan akhirnya sang pemuda itu bilang, baik Pak Kiai. Gitu kan. Akhirnya sang pemuda tuh pulang dari rumahnya Pak Kiai, mikir-mikir nih anak muda. Aduh, amplopnya saya buka nggak ya? Amplopnya saya buka nggak ya? Kalau saya buka, saya harus praktek. Kalau nggak saya buka, saya nggak dapat pekerjaan. Tapi kan saya butuh pekerjaan gitu kan. Dan saya harus praktek selama 7 hari. Praktek nggak ya? Praktek nggak ya? Udahlah, saya praktekin aja. Paling juga tugasnya gampang gitu kan. Nah, setelah dibuka, apa isinya Bapak Ibu? Isinya di amplop itu adalah dapatkan takbir pertamanya imam. Ya, dapatkan takbir pertamanya imam selama 7 hari. Masya Allah. Jadi si anak muda ini harus sholat tepat waktu dan mendapatkan takbir pertamanya imam. Jadi bukan jamaah masbuk lagi, tapi jamaah yang benar-benar hadir sebelum yang lain hadir. Akhirnya sang pemuda itu, oh oke, baik, kalau cuma mendapatkan takbir yang pertama, siap kerjakan. Akhirnya sang pemuda Bapak Ibu, dia mengerjakan, dia berangkat awal sebelum muazin datang. Ya, sebelum muazin datang, dia sudah datang duduk di masjid. Duduk di masjid karena pengen mendapatkan takbir pertama dari imam. Terus dia lakukan 1 hari, 2 hari. Nah, pas ketemu sampai hari Jumat nih Bapak Ibu. Pas ketemu sampai pada hari Jumat, sang pemuda datangnya bukan lebih awal dari sang muazin, tapi dia datangnya lebih awal lagi dari marbot masjid. Masya Allah. Biasanya kan kalau hari Jumat nih ya Bapak Ibu, marbot masjid itu membersihkannya
jam 10 atau jam setengah 10 dia datang untuk membersihkan masjid. Dan pemuda ini datang lebih awal dari marbotnya. Nah, dia datang lebih awal. Lebih awal ngapain? Dia nggak duduk, beres-beres. Ikut ya seperti marbot gitu ya. Lebih awal dari marbot. Jadi tugas marbot dia kerjakan. Hingga akhirnya setelah dia lakukan sudah 3 hari itu, 3 hari setelah 3 hari, masya Allah, dia dapat pekerjaan. Ya, kerjaannya nggak usah disebutkan, pokoknya kerjaannya itu keren. Nah, ini dia datang lagi ke mana? Ke Pak Kiai tadi, bilang, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai, gitu kan. Pak Kiainya bilang apa? Loh, kan saya bilang di amplop itu berapa hari? 7 hari Pak Kiai. Lah ini baru berapa hari? Ini baru 3 hari Pak Kiai. Kok sudah datang? Iya, saya udah dapat pekerjaan. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Dan akhirnya beliau, Masya Allah ini kisah nyata, sampai hari ini terus menjaga sholatnya, sholatnya mendapatkan takbir pertamanya imam sholat di masjid dan selalu eh, datangnya lebih lebih awal. Maka yang bagi bapak-bapak nih, kalau mau dapat pekerjaan, kalau mau amannya lunas, perbaiki sholatmu, sholatlah tepat waktu. Atau tempuhlah jalur sholat tepat waktu, dapatkan takbir yang pertama. Masya Allah. Jadi tiga ini ada ceritanya real semua ini. Banyak istighfar, ini ada ceritanya ya sahabat Nabi gitu ya. Kemudian ini perbanyak sholat, ini kisah real manusia biasa. Sholat tepat waktu gitu kan. Dia juga seorang pemuda biasa, bahkan yang tadinya tidak tepat sholatnya. Atau Bapak Ibu mau pilih banyak pakai jalur sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah atau pakai jalur perbanyak sedekah. Nah ini yang saya kerjakan Bapak Ibu. Saya mendapatkan mimpi-mimpi itu salah satunya adalah dengan perbanyak sedekah dan bukan hanya sedekah biasa, tapi tingkatkan jumlahnya. Ada sholat hajat, silahkan tembus mimpimu pakai sholat hajat. Ini sholat hajat ini dahsyat. Ini yang cerita yang melihat cerita kemarin waktu halal bihalal ya, dapat 5 miliar pakai sholat hajat. Masya Allah ya, yang dapat 5 miliar, yang mau dapat 5 miliar, mau menembus pakai sholat hajat, kerjakan ya, praktekkan. Ini yang dapat 5 miliar, ini real kemarin orangnya cerita waktu halal bihalal gitu ya. 5 miliar langsung turun tuh. Turun masuk rekening. Dahsyat langsung dihibahkan semuanya 5 miliar itu Masya Allah. Tadinya berapa? Tadinya 500 ribu dari rekeningnya. Di rekening si istri sampai bapaknya Afan gak ingat. Jadi istrinya itu tadinya uangnya isinya 500 ribu. Karena dia punya mimpi, ya Allah, 500 ribu, saya mau jadi 5 miliar. 500 ribu ini buku rekening korannya, dia taruh tuh di tempat sholat. Ya Allah, saya mau rekening saya 500 ribu itu jadi 5 miliar. Masya Allah, pada waktu yang tepat, dia bilang tiba-tiba 5 miliar itu datang di ATM-nya. Masya Allah, ya. Mudah kan? Mudah. Ketika bagi bagi Allah, ketika kita mau minta apa, sudah pilih jalur mana yang mau ditempuh. Kemudian yang ketiga, atau Bapak Ibu, berikutnya, atau Bapak Ibu mau mewujudkan mimpi itu pakai jalur taubat. Silakan dipilih. Semua jalur ini adalah ajaib. Ini dari yang kecil aja sudah ajaib, Bapak Ibu. Dari yang kecil itu sudah ajaib. Atau mau ajaib pakai kata-kata, atau ya ajaib pakai ridhonya orang tua. Seperti yang Pak Nas lakukan. Minta ridho sama orang tua, akhirnya 21 miliar lunas. Nah, Bapak Ibu yang punya amanah berapa miliar di sini? Nggak sampai 21 miliar kayak Pak Nas kan? Masya Allah, nggak sampai ya. Nah, kita yang sedang punya mimpi banyak, yang pengen datang tiba-tiba, tiba-tiba rezeki itu datang, maka coba pilih dari jalur yang terkecil nih. Pilih dari M pertama, mulai dari yang terkecil. Ini saja sudah dahsyat gitu ya. Sudah dahsyat banget, tanpa harus 3M. Ya. Salah satu silahkan Anda pilih nanti praktekan, praktekan, dan praktekan. Kemudian yang M kedua apa? Yang M kedua, M-nya 2 berarti ya. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari dalam jiwa kita. Masya Allah. Terima kasih Bunda Yeni ya. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari dalam jiwa. Kalau tadi M1 mulai dari yang kecil, sekarang M2-nya mulai dari diri sendiri dan mulai dari dalam
jiwa kita. Apa yang harus kita mulai? Ya, yang harus kita mulai adalah nih, Bapak Ibu, di Magnet Rezeki mengajarkan kepada kita untuk menjaga pikiran kita, untuk menjaga hati kita, untuk menjaga perilaku kita. Maka mulai inilah jiwa kita, Bun. Jiwa kita itu terdiri dari pikiran kita, hati kita, dan motivasi kita. Maka yang harus kita lakukan sekarang, jangan pernah lagi bilang emang bisa. Kenapa ya Allah, kok saya belum lunas-lunas ya Allah? Kenapa ya Allah, kok mimpi saya belum terkabul-terkabul ya Allah? Kenapa ya Allah? Saya pengen umroh nggak dapet-dapet. Kenapa ya Allah? Saya lo pengen ini, saya lo pengen itu, tapi. Maka sekarang, yuk kita ganti kata emang bisa, ganti menjadi yakin bisa. Makanya di Magnet Rezeki itu selalu bilang kita, apapun yang kita inginkan, yakin bisa. Allahu Akbar. Yakin bukan hanya lisan kita, Bapak Ibu. Yakin bukan hanya kata-kata kita. Yakin itu harus dengan rasa. Yakin itu ada di keputusan pertama. Yakin itu harus dipraktekkan. Yakin itu ada di keputusan pertama. Contoh begini. Bunda ini mau umroh. Ya langsung aja bilang mau, yakin bisa. Allah artinya maunya itu mau dalam hati, yakin Allah akan berangkatkan Anda sampai ke Baitullah. Bunda Puji mau berangkat umroh, bilang aja mau, ya biar malaikat mengaminkan. Nggak usah ketika saya tanya Bunda Puji mau umroh, eh, apa bisa ya? Saya lo nggak punya uang banyak. Nggak usah seperti itu lagi. Itu namanya gelas kosong. Gelas kosong. Hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Hidupnya penuh dengan meratapi kondisi real gitu ya. Nah, yang mau umroh, yang mau lunas, yang mau anak soleh soleha, ya yakin aja, yakin lunas, yakin bisa umroh, yakin dapat uang banyak. Kayak saya, waktu saya bilang minta ya Allah, LOP saya waktu pesan sama Allah, ya Allah, saya mau mobil gratis, nggak bayar, nggak beli, nggak nyicil, nggak pajak. Terus saya bilang gitu kata suami, emang ada ya? Ada. Ya terserah Allah, cara Allah mau seperti apa. Allah kan sesuai prasangka hambanya. Inna dhoni abdi bi. Ya kan Allah sesuai prasangka hambanya kok tenang aja. Kalau saya yakin Allah akan kasih, pasti Allah kasih. Jadi nggak ada di kamus kita orang magnet rezeki itu bilang emang bisa, nggak ada. Ya harus yakin semuanya. Terus ganti. Jangan pernah tanya kenapa gitu ya, kenapa hidup saya penuh dengan kekurangan, kenapa saya beda, kenapa saya nggak selalu beruntung, kenapa saya nggak punya rumah mewah, kenapa saya nggak punya mobil. Udahlah stop deh, stop kata-kata kenapa, karena kenapa ini adalah ranahnya Allah, ini rahasia Allah. Tapi cukup kita ganti, sekarang ganti. Alhamdulillah sudah punya motor, belum punya mobil. Alhamdulillah sudah punya uang 200, belum 2 juta. Alhamdulillah anak belum bayar SPP 200.000, belum 300 juta. Bilang aja Alhamdulillah dulu. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan pernah tanya kenapa. Oke, siap semuanya? Stop kata emang bisa, stop kata kenapa, dan stop kata tapi. Kalau kita pakai kata tapi, berarti ini kita tidak yakin sama Allah, ya. Kita tidak yakin sama Allah, tapi ganti kata tapi itu dengan bismillah, ya. Semuanya yang punya mimpi, bismillah, tulis bismillah lunas, bismillah bisa umroh, bismillah punya anak soleh soleha, bismillah punya ini, bismillah punya 1.000 dinar, amin gitu ya. Bismillah punya apa, bismillah, itu tandanya orang yakin. Ya, silakan ditulis bismillah apa, bismillah apa, bismillah apa. Kemudian jaga hati. Nah, kalau bismillah punya mobil, amin. Punya mobilnya nggak beli, nggak bayar, kemudian nggak pajak, gitu ya, datang sendiri, masya Allah. Kemudian yang kedua, jaga hati, Bapak Ibu. Jaga hati itu apa? Jaga hati, ya seperti di dalam Quran surat Al-Insyirah, alam nasrah, laka sadrok, lapangkan dadamu, Bunda. Bapak Ibu, lapangkan dadamu.
selapang dadamu, selapang rezeki yang akan datang. Maka sekarang maafkan orang lain, lupakan ketidakbaikannya. Senang melihat orang lain, senang. Dan lapang untuk menerima takdir hari ini. Ya. Lapangkan hatimu. Jangan diisi dengan dendam, dengki, dongkol, sombong. Udah buang, bersihkan. Gak penting Bunda nyimpen itu semuanya. Karena itu semuanya hanya menahan atau menutup rezeki-rezeki yang mau datang kepadamu. Hanya menutup terkabulnya doa yang mau datang kepadamu. Maka bersihkan hatimu, lapangkan dadamu, bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan takdir untukku hari ini. Bilang terima kasih ya Allah, Masya Allah, yang pengen haji 2027, semoga Allah kabulkan gitu ya. Maka jaga hati. Yang kedua jaga hati, lapangkan dadamu. Dan yang ketiga adalah jaga perilaku, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Udah, pokoknya senyum aja. Kalau di magnet rezeki itu adalah plus 6 perilaku kita. Muliakan dan bahagiakan orang lain. Ya, muliakan dan bahagiakan orang lain. Senyum aja. Senyum artinya kita bahagia melihat semua orang yang hadir atau semua yang Allah hadirkan di depan kita. Terima dengan senyum dan muliakan, bahagiakan apa yang ada di hadapan kita. Maka Bapak Ibu, di ilmu magnet rezeki ini ilmu yang sudah sangat komplit, semuanya ada paket lengkap. Masya Allah, ya dapat istri keluarga. Maka sekarang nggak ada pilihan lain. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, nggak ada kebaikan selain dibalas dengan kebaikan. Senyum itu baik, maka yakinlah, ya percaya diri aja kita akan masuk surga dengan cara tersenyum. Membuat baginda Nabi tersenyum, maka pilihannya adalah masuk surga dengan cara tersenyum. Maka bahagiakan orang lain. Dan M yang ketiga, Masya Allah. M yang ketiga berarti 3 dong Bun M-nya. Iya, mulai dari sekarang, mulai berubah dan mulai nggak tanya kapan datangnya. Oke, M yang ketiga adalah kita harus mulai dari sekarang, mulai berubah, mulai nggak tanya lagi kapan datangnya. Saya sudah sholat Bulis, kok belum ajaib ya? Kapan saya ajaibnya? Saya sudah sedekah Bulis, kapan lunasnya? Saya sudah sedekah Ustadz, saya sudah berbagi MR box Ustadz, saya sudah berbuat kebaikan, sudah memuliakan suami, sudah memuliakan Triangel, tapi kapan Ustadz rezeki itu datang kepada saya? Maka mulai dari sekarang nggak tanya lagi kapan datangnya. Ketika kita sudah nggak ingat itu, maka ketika Anda ingin bebas riba, ya, ketika Anda ingin bebas riba, maka yang harus dilakukan adalah stop ngeriba. Oke. Mulai dari sekarang, yang ingin bebas riba, maka stop ngeriba lagi. Yang ingin lunas amanah, maka mulai dari sekarang stop amanah dan cicil amanah yang sudah ada. Kemudian pengen dicinta sama suami, maka berikan cinta, berikan perhatian untuk suami. Yang pengen anaknya solih solehah, bukan kita hanya memerintahkan anak, adek ngaji, adek sholat tepat waktu, adek masuk pondok, bukan. Tapi solehah, solihkan dirimu terlebih dahulu. Kita taat sama Allah, kita ngerengek sama Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Mau daftar umroh, ya bukan hanya bilang saya mau umroh boleh, saya mau umroh, bukan. Tapi yang sekarang harus dilakukan adalah daftar umroh. Pakai apapun, pakai berapapun daftar karena ilmunya adalah seperti itu. Kemudian mau uang banyak, apa solusinya? Ya nabung uangnya yang banyak. Ayo. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan di sini? Ingat di sini adalah satu frekuensi, benar-benar satu frekuensi. Kalau pengen bebas riba, ya solusinya di sini stop ngeriba. Di sini ada riba, di sini ada stop ngeriba. Di sini ada amanah, di sini stop amanah. Ya, semua satu frekuensi. Cinta, pengen dapat cinta, maka berikan cinta. Pengen anak soleh soleha, maka solehakan dirimu. Pengen umroh, ya daftar umroh. Pengen uang banyak, ya nabung uangnya yang banyak. Semua yang kita pengenkan sebenarnya sudah ada jalannya. Cuman terkadang kita melewati,
saya terlalu banyak hidup di zona yang kosong. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini semuanya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan dari sekarang, sudah berubah, yang riba sudah stop ngeriba, yang pengen lunas amanah sudah stop amanah, yang pengen dapat cinta, kemudian memberikan cinta, dari sekarang itu sudah dikerjakan, maka tiba-tiba rezeki itu akan datang kepada Bapak Ibu. Tiba-tiba amanah riba lunas, tiba-tiba amanah kita lunas, riba kita selesai, suami itu cinta, anak kita tiba-tiba soleh-soleha, tiba-tiba kita umroh, tiba-tiba, Masya Allah. Jadi tiba-tiba, setiba-tibanya kita, ya, setiba-tibanya kita itu tetap Allah yang membuat proses untuk kita. Masya Allah, baru saya balik ya, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, rezeki tiba-tiba datang rezeki itu memang karena kita yang sudah mengerjakan dan kita tidak mengingat lagi apa yang sudah kita kerjakan. Maka tinggal ditunggu Bapak Ibu, tinggal ditunggu yang kemarin ada apa kemarin banyak ya. Gimana Umi tripnya biar suami biar adik tuh cepat lunas, gimana Bunda biar saya itu bisa cepat umroh. Maka yang harus dilakukan kalau mau umroh ya daftar umroh, kalau mau lunas amanah ya stop, ngamanah lagi ya. Masih belum muda pengen stop ya, pengen uang banyak, oke maka mulai dari sekarang kejar tuh, kejar. Mau lunas amanah ya stop amanah, seperti yang saya lakukan ketika waktu saya pengen lunas amanah riba gitu ya, saya kencangkan tuh perut. Nah, artinya saya makan dengan uang sisa tabungan saya. Yang saya utamakan adalah tabungan untuk menyelesaikan riba, dan kemudian ternyata waktu 8 bulan amanah riba itu selesai dengan sendirinya. Begitu juga dengan mobil, Bapak Ibu, dengan mobil yang sekarang, saya LOP aja, saya pesan aja sama Allah. Saya pesan gitu ya. Saya pesan sama Allah, ujuk-ujuk mak penduduk mobil itu Allah paksa kirim ke rumah saya tanpa saya minta. Sadar-sadar ya, kemarin saya baru cerita sama Ustadz Solichan, Solichan bilang, Kak, saya baru nyadar LOP mobil itu ternyata LOP saya. Lah gimana boleh? Saya maunya dapat mobil, nggak bayar, nggak beli, nggak nyicil, nggak pajak Ustadz. Masya Allah, datang tuh mobil Allah kirim. Udah mobil itu bawa aja bulis. Mobil itu pakai aja kapan bulis mau. Sampai kapan pakai aja. Masya Allah. Barakallah Ustaz, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan dipraktekkan. Baik, sudah jam 7. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah khair dari saya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya atas media yang tidak support dengan kita. Tapi inilah yang terbaik ya. Alhamdulillah hari inilah terbaik untuk kita, Masya Allah. Barakallah. Saya Iri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selesai request penulis, kita putar video tentang istighfar ya. Dahsyatnya istighfar. Bentar, ya. Yang di Lampung sudah biasa nonton ya. تفضل. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك، تفضل. ما الذي جعلك تغفو على قارعة الطريق يا أخي؟ أنا رجل مسافر كما ترى، وقد عرجت على ذاك المسجد كي أغفو فيه حتى الفجر، ثم أصلي الفجر وأتابع مسيري، ولكن آذن المسجد سمحه الله وغفر له منعني بحجة قفل باب المسجد. سامحه الله وهداه. اغفو هنا في فرني حتى الفجر. بارك الله فيك. يا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. اسمح لي بسؤالك يا أخي. تفضل اسأل. هل قطفت الثمار
تسبيحك واستغفارك هذا؟ نعم والحمد لله. ما دعوت دعاء إلى الله إلا استجابه الله لي، إلا دعاء واحدا لم يستجبه الله لي حتى الآن. لقد شوقتني والله. وما هو هذا الدعاء؟ أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. سبحان الله، سبحان الله. والله لقد كنت أجر إليك جرا. فليطمئن قلبك يا أخي، فقد استجيبت كل دعواتك. كيف ذلك؟ أنا العبد الفقير لله أحمد بن حنبل. أنت الإمام أحمد بن حنبل؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لك يا رب. Insyaallah Mas Lian, jadi eh, tasbih ya, tahlil kita, tahmid kita, juga hauqalah kita, la haula wala quwata kita, ditambah istighfar kita, itu pasti berdampak. Tidak ada yang nggak berdampak, teman semuanya ya. Pasti berdampak. Syaratnya apa? Penuh keyakinan. Yakin bisa Allah Akbar ya. Yakin bisa Allah Akbar. Ada penuh keyakinan, karena pondasinya adalah yakin ya. Kalau kita nggak yakin ya, gimana kita mau mendapatkan ya. Bahkan menikmatinya aja nggak bisa. Menikmati amalan itu nggak bisa kalau kita nggak yakin. Tapi dengan keyakinan, insya Allah menikmatinya, lalu insya Allah Allah wujudkan. Baik teman semuanya, sudah jam 6.59. Terima kasih. Nampaknya juga tak ada diskusi nih ya. Tapi pertanyaan tadi adalah ada yang nanya gimana caranya tadi dapat keajaiban udah jelaskan tadi ya. Ternyata ada sahabat Bunda Lismiati yang pindahan rumah, beliau kebeli mobil, nggak ada garasinya, nggak bisa masuk rumah, nggak pas lah gitu ya. Akhirnya bawa aja Bun gitu ya. Sampai sekarang nongkrong sama Bunda Lismiati. Kan nggak beli, nggak bayar, terus nggak nyicil, nggak bayar Izin. pajak, ini nggak pakai. Cuman ngisi bensin aja ya gitu. Ya tentunya nanti itulah keajaiban. Seperti kata Pak As kemarin, ya caranya kan bisa bermacam-macam ya. Penting itulah keajaiban. Yang yang kita pikirkan itu terjadi. Dan teman semuanya ya kita ini setiap waktu ya setiap hari kita ini pasti ajaib hidup kita. Dan tiba-tiba saja keajaiban itu datang. Hanya kadang-kadang kita nggak syukur. Maka dalam narasi menjadi manusia ajaib itu adalah pertama temukan keajaiban buat sekalian. Ya mulai hari ini dan seterusnya koreksi tuh di dalam kehidupan kita keajaiban Bapak sekalian. Temukan keajaiban itu, syukuri, ulangi, syukuri lagi, ulangi lagi, terus perbanyak syukur sehingga apa? Sehingga Allah akan tambahkan keajaiban yang lainnya. Semangat ya semuanya ya. Bang Rafiq, teman-teman semuanya, sekarang memang udah siang, silakan Bu Nulis di closing aja Bu Nulis. Baik teman-teman semuanya, Allah menciptakan makhluknya itu semuanya punya tugas masing-masing. Setan, iblis, malaikat gitu ya. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan istiqomah. Semua setan itu istiqomah banget Bunda. Istiqomah banget ya melakukan tugasnya. Malaikat pun begitu, kemudian iblis pun begitu. Dan kita sekarang kita sekarang terlanjur menjadi manusia, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjadi manusia golongan kanan yang penuh dengan iman, yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kesabaran. Jika hidupmu tidak mudah, Bapak Ibu, ya, jika hidupmu tidak mudah karena persoalanmu yang besar, maka pastikan hidupmu punya tujuan hanya untuk husnul khotimah. Maka yang harus kita lakukan, maka jika kita tidak mampu berlomba amalan dengan orang yang soleh, maka berlombalah dengan pendosa yang ingin bertaubat. Masya Allah, ya. Itu Ustadz. Baik, Masya Allah. Terlanjur menjadi manusia, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang tujuannya hanya satu, yaitu husnul khotimah.
Baik ya, pilihannya menjadi manusia ultimah. Kalau berlomba tuh, berlombalah taubat saja. Yang nggak usah berlomba dengan yang lainnya, kalau nggak mudah, berlomba dengan taubat. Oke, kita kasih emot love sebanyak-banyaknya, tuh semuanya biar merah semuanya lari kita ya. Ya itu udah, apa yang mau mulai itu, ya, Habis arahkan itu ada layar yang namanya kita. Triangel Oke. Atonement. Triangel Miracle itu, oh, ada orang tua, pintu keajaiban kita ada memuliakan dan bahagian orang tua, kemudian pasangan dan anak-anak Bunda Fatimah. Ya, Ya, Triangel itu ada orang tua, ada pasangan dan anak-anak. Terima kasih untuk semuanya. ya, tiga ya, set, orang tua, bapak ibu, set, samping pasangan, set, samping kiri lagi itu anak-anak ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas semuanya ya. Barakallahu fiik, Bunda Dismiati sudah menginspirasi memberikan kajian motivasi hari ini. Insya Allah semangat semuanya. Dan sekali lagi, yang nggak mudah itu prakteknya. Kau praktekkan, karena kita udah kadang buka amplopnya, praktekkan ya. Udah ada buka amplopnya, praktekkan ini ya. Kalau sholat tadi 7 hari, ini prakteknya kalau bisa sepanjang waktu kita ya. Praktek mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, ya, mulai berubah, mulai lagi nggak, tanya-tanya lagi kapan hilang kata-kata kapan, kata-kata tapi, kata-kata gimana, udah fokus saja deh dengan amalan yang dilakukan. Seperti kata Pak Nas, jangan tanyakan apa yang bisa Allah berbuat, tapi tanyakan, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, jangan tanyakan apa yang Allah bisa lakukan, ya. Tapi tanyakan apa yang bisa kita lakukan. Kita yang lakukan nih, apa yang bisa kita lakukan. Yuk kita lakukan, fokus dengan apa yang kita lakukan. Terus kita bisa ya beristighfar, yang selawat. Ini ada Bu Ella tadi, masih selawatnya luar biasa ya. Terus semangat teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya ngobrol dengan ilmu ini tak ada batas-batas cukupnya gitu ya. Maka yuk kita cukupkan dengan eh, bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, saya buka layar dulu, saya buka audio dulu. Ya, sekali lagi tutup dengan alhamdulillah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, oke. Nggak dikunci ya lainnya ya. Apa namanya audionya ya. Audio ternyata nggak terkunci. Unmute. Ya, bisa kok ya. Bisa ya. Kita teman bisa bersuara ya. Saya udah berucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya? Jazakallah Suara? teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz. Bisa suara nggak yang lainnya? Belum, Cek. belum, belum Belum. pada bunyi. Terima kasih Bunda Lis. Assalamualaikum, belum ada bunyi. Oh, bisa ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bunda. Tidak nomor kasih Bunda Lasmiati, Bunda-bunda semua, Ustaz Solicen, Baik. sehat-sehat, sukses, mohon maaf lahir batin. Oke ya, ini informasi donasinya buat teman-teman semuanya. Yang mau camp ya, silakan hadir ke Jakarta ya, yang camp ya. Bismillah, Bismillah dimudahkan, Bismillah dimudahkan. Tadi yakin ya, yakin. Mau? Bismillah. Bismillah, bisa pasti. Besok ya, besok kembali dokter Vivi, dokter semuanya ya. Bu Dokter Vivi besok kembali hadir dengan tema Ibu Bahagia dengan Energi Berlian. Besok ya, nanti besok pastikan Ibu ada kembali di jam 5.30 insya Siap Allah. Ustaz, selalu ditunggu. Bismillah. Terima Siap. kasih Lalu Ustaz Solicen. harapannya 2 Mei dan karena tadi belum putar Bismillah, kita langsung praktek Bismillah ya. Bismillah, temani kami ya Allah. Kadang rezeki itu bukan karena tapi karena bertambah. Yeah. Langkah pertama, buka perisainya, sadari salah, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar hanya Semuanya mungkin keluar dulu ya. naikkan derajat kita oleh Barakallah, sampai jumpa di Baitullah. Langkah ketiga, ucapkan wow kering
Masya Allah. Biarkan vibrasi Amin ya itu Allah. bergetar, subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Love projection. Setiap pikiran adalah doa. 10 langkah Habis. menuju Udah tutup. cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata, Libur panjang. bisikan kata, aktifkan Dan biasa aja makan. yakin rezeki. Bukan makan itu dimsum 2 biji 45.000. Saya banyak ini nanya sama si benda santai ya biasa. Katanya enak lagi viral apa banyak viral enak juga enggak? Gua bilang dimsum. Nah, dimsum apa yang pakai kuah-kuah gitu. Berkata baik layaknya Iya, aku mereka. juga. Pastikan Dan ini yang makan artis ya. baik-baik. Yang kelima, ini hanya bungkus permen. Berapa duit? Saja 40.000. dulu, jangan banyak tanya. Segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, Udah bilang itu gue lagi main siomay. forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama, takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, darputala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat, ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolonglah mereka, spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata, disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung, amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Oke, teman semuanya, satu sama terhubung. Oke ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ketemu lagi esok di jam yang sama dengan pemateri Dr. Vivi. Tema tentang ibu bahagia dengan energi berlihat. Barakallah ya. Tutup dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih, Bu Dalis, Bu Marhayati, Bu Mulia, Bu Rar, Bunda Yeni, Pak Yakumbu, Masya Allah, Bu Poko, Bu Ilhana, Bu Pratiwi, ya, Bu Elinawati Tangerang, ya, Bu Sudis Gresik. Terima kasih lagi. Izin ya, and waiting for all untuk kita semuanya. Terima kasih, Bu Dalis, semuanya.